Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi notification dan broadcast. Anggota dari kelompok kami yang pertama saya sendiri Aditya Prinugroho, lalu Kela Atsila Ivanka dan M Farhan Fadilah. Yang pertama saya akan menjelaskan notifikasi. Notifikasi adalah pesan yang ditampilkan oleh Android di luar UI aplikasi untuk memberi pengingat, komunikasi dari orang lain, atau informasi tepat waktu lainnya dari aplikasi. Pengguna dapat mengetuk notifikasi untuk membuka aplikasi atau melakukan tindakan langsung dari notifikasi. Contoh implementasi dari notifikasi pada aplikasi yang sudah ada yaitu pada WhatsApp. Struktur yang harus ada dalam notifikasi yang pertama ada smile icon, dapat diatur dengan fungsi set smile icon. Lalu yang kedua ada title, dapat diatur dengan set contact title. Yang ketiga ada detail text, dapat diatur dengan set content text. Selanjutnya badge icon aplikasi. Pada peluncur yang didukung di perangkat yang menjalankan Android 8.0 atau dengan API level 26 dan lebih baru, icon aplikasi menandai notifikasi baru dengan badge berwarna atau disebut juga dengan titik notifikasi di icon peluncur aplikasi yang bersangkutan. Notification priority. Kita dapat mengatur prioritas notifikasi yang dibuat. Kita bisa mengatur bagaimana notifikasi akan ditampilkan. Untuk mengatur prioritas dari notifikasi, kita bisa menggunakan notification compat builder set priority. Kemudian dimasukkan ke dalam notification compat. Ada 5 tingkatan prioritas, mulai dari priority min 2 sampai priority max 2 dengan priority default 0. Notification channel, mulai Android Oreo harus membuat channel agar notifikasi bisa berjalan. Channel di sini berfungsi untuk mengelompokkan notifikasi dalam beberapa grup seperti kanal. Kelebihannya yaitu kita bisa mengatur notifikasi yang dalam satu channel tersebut dalam sekali waktu, seperti mengatur prioritas, suara maupun getaran. Pada tahapan implementasi, yang pertama kita buat project baru di Android Studio dengan kriteria sebagai berikut. Selanjutnya setelah membuat sebuah project, kita tambahkan beberapa string pada string.xml. Selanjutnya kita butuh mengatur tampilan dari notifikasi. Caranya gunakan notification compat.builder. Kita tambahkan notification builder pada main activity. Jika kita menjalankan pada OS Oreo ke atas, notifikasi tidak akan muncul. Hal ini terjadi karena kita perlu menambahkan kode tentang notification channel. Pada tahap selanjutnya adalah membuat layout yang berisi button dan memanggil fungsi send notification langsung dari layout dengan menggunakan onClick. Simulasi dan bedah kode akan dilakukan oleh Kela Atsila Ivanka. Oke, baik. Selanjutnya adalah tahapan simulasi dari langkah-langkah implementasi yang sudah dijelaskan oleh Aditya tadi. Nah, jadi tadi dimulai dari memasukkan string, lalu kita memasukkan di main activity-nya, lalu terakhir di layout-nya. Kita akan coba langsung running saja ya. Nah, ini seharusnya
sudah jalan, kita coba ya. Nah, di situ udah ada notifikasinya. Kita buka, di sini udah tampil notifikasinya. Ini kita lihat ya, kita bedah di bagian ini yang hello there ini merupakan konten title ya. Di sini kita set konten title-nya menggunakan set konten title. Lalu untuk di bawahnya itu merupakan konten teksnya. Nah, kita atur menggunakan set konten teks. Lalu untuk bagian ini yang subtext ini merupakan subtext dari notifikasi dengan menggunakan set subtext. Nah, lalu untuk small icon dan large icon ini, small icon ini sifatnya wajib, yang mana ini adalah small icon dari notifikasinya yang tampil di status bar. Lalu untuk large icon itu merupakan icon yang muncul ketika kita buka di bilah notifikasi. Nah, itu adalah large icon-nya. Nah, lalu selanjutnya lalu selanjutnya untuk fungsi dari notifikasi ini, untuk tombolnya sendiri ini ketika kita klik dia akan menuju ke fungsi send notification. Send notification ini yang sudah kita buat di main activity ya. Jadi langsung panggil saja fungsinya. Jadi kita tidak perlu repot-repot membuat on create lagi. Jadi langsung pakai atribut on click lalu panggil fungsinya. Dan di sini akan terpanggil notifikasinya kalau kita tekan tombolnya. Oke, selanjutnya untuk implementasi untuk langkah-langkah implementasi notifikasi menggunakan pending intent, saya kembalikan ke Aditya. Lalu selanjutnya tahapan implementasi dengan pending intent. Kita tambahkan pending intent untuk diterapkan di mBuilder pada main activity. Lalu jalankan aplikasinya. Jika kita tekan notifikasi tersebut, maka dia akan membuka aplikasinya. Simulasi dan bedah kode akan dilakukan oleh Kayla Atsila Ivanka. Nah, lalu untuk yang kedua, ini merupakan implementasi notifikasi menggunakan pending intent. Untuk isinya sendiri itu sama dengan yang sebelumnya, notifikasi yang biasa. Namun di notifikasi menggunakan pending intent ini kita akan membuat sebuah pending intent di dalam notifikasinya. Sebenarnya apa sih pending intent itu? Pending intent ini merupakan intent yang akan muncul ketika kita mengklik notifikasinya. Kita langsung simulasikan saja ya, biar lebih jelas. Oke, coba kita lihat ya surroundingannya.
Ini ada terbuka notifikasi yang ada pending indent yang tadi kita hapus dulu. Nah, kita coba tekan ya tombolnya ya. Nah, itu notifikasinya sudah masuk. Nah, ini notifikasinya title masih sama, tapi ini kontennya adalah klik nih. Kita coba tekan ya. Apakah kita tekan dia menuju ke intent lain? Nah, di sini ternyata benar ya. Nah, di sini dia menuju ke Chrome, dimana dari Chrome ini dia akan membuka URL google.com harusnya. Nah, ini google.com ya. Nah, jadi untuk pending ini cukup sederhana, dimana di sini tujuannya agar kita bisa membuka intent dengan cara mengklik notifikasi. Jadi di situ perbedaannya. Di sini pending intent menggunakan intent, lalu juga pending intent itu sendiri untuk membuka activity-nya. Untuk selebihnya masih sama. Di sini kita masih menggunakan onClick untuk memanggil function send notification-nya. Oke, selanjutnya saya kembalikan ke Aditya. Baik, saya akan menjelaskan materi berikutnya, yaitu broadcast. Broadcast adalah pesan yang dikirim oleh sistem Android dan aplikasi Android lainnya saat terjadi peristiwa yang menarik. Misalnya, sistem Android mengirimkan broadcast saat terjadi berbagai peristiwa sistem, seperti ketika sistem melakukan booting atau perangkat memulai pengisian daya. Lalu apa saja jenis dari broadcast? Yang pertama ada sistem broadcast. Broadcast system adalah pesan yang dikirim oleh sistem Android saat terjadi peristiwa sistem yang mungkin mempengaruhi aplikasi. Yang kedua ada custom broadcast. Custom broadcast adalah broadcast yang dikirim oleh aplikasi mirip dengan sistem Android. Android memberikan 3 cara bagi aplikasi untuk mengirimkan broadcast. Yang pertama ada metode send order broadcast dengan parameter intent string. Metode ini mengirim siaran ke satu penerima dalam satu waktu, karena dijalankan secara bergantian. Yang kedua ada metode send broadcast dengan parameter intent. Metode send broadcast ini mengirimkan broadcast ke semua penerima dengan urutan yang tidak ditentukan. Lalu yang ketiga ada metode local broadcast manager.send broadcast. Metode ini mengirim broadcast ke penerima yang berada di aplikasi yang sama dengan pengirim. Selanjutnya saya akan menjelaskan broadcast receiver. Broadcast receiver adalah komponen aplikasi yang mendaftar untuk berbagai broadcast system atau custom broadcast. Broadcast receiver memiliki 2 cara, yaitu yang pertama penerima yang dinyatakan manifest. Pada cara ini, pengelola paket sistem akan mendaftarkan penerima setelah aplikasi terinstall. Penerima nantinya menjadi titik masuk terpisah ke aplikasi Anda. Artinya sistem tersebut dapat memulai aplikasi dan mengirimkan siaran jika aplikasi tidak sedang berjalan. Yang kedua, ada penerima yang terdaftar dalam konteks. Penerima yang terdaftar dalam konteks akan menerima siaran selama konteks pendaftarannya valid. Misalnya jika kita mendaftarkan dalam konteks activity,
Kita akan menerima broadcast selama aktivitas tidak diakhiri. Implementasi, simulasi, dan bedah kode akan dilakukan oleh M. Farhan Fadilah. Untuk di sini saya akan menjelaskan tentang broadcast receiver. Untuk sistem yang saya buat kali ini yaitu mengenai broadcast receiver yang akan menampilkan siaran yang berisi informasi apakah handphone sedang tersambung ke dalam pengisian daya atau tidak, serta custom broadcast yang akan saya jelaskan nantinya. Untuk itu, penjelasan lebih lanjutnya, aplikasi dapat mendaftarkan untuk menerima siaran tertentu. Saat sistem mengirim siaran, itu merututkan siaran ke aplikasi yang telah terdaftar untuk menerima jenis siaran tertentu. Untuk aplikasi ini tersendiri terdapat dua siaran sistem, yaitu pertama Action Power Connect dan Action Power Disconnect yang terdapat pada sini, main activity. Sistem Android mengirimkan siaran ini saat daya perangkat tersambung atau terputus. Untuk dalam proses pembuatannya itu pertama-tama kita akan membuat new project. Kita akan memilih empty activity, dan untuk nama activity ini kita buat broadcast receiver dengan language-nya bahasa pemrograman Java dan minimal SDK P21 dan Android 5.0. Yang selanjutnya itu pertama-tama dalam main activity Java kita akan membuat sebuah custom receiver object sebagai member variable dan menginisialisasikannya. Itu ini private custom receiver m receiver sama dengan new custom receiver. Lalu pada bagian ungrid method buat sebuah intent filter object. Itu ini intent filter sama dengan new intent filter. Saat sistem menerima intent sebagai siaran, sistem akan mencari penerima siaran berdasarkan action value yang ditentukan dalam objek intent filter. Selanjutnya, tambahkan action power connect dan action power disconnect ke dalam intent object. Ini berfungsi ketika HP tersambung ke dalam pengisian daya atau tidak, yang akan kita perlukan nantinya. Yang selanjutnya itu adalah register dan unregister the receiver. Dalam main activity di bagian onCreate pada bagian terakhir kita akan membuat waktu meregister receiver dengan konteks receiver akan aktif dan dapat menerima siaran selama main activity itu terus berjalan. Itu ini this register receiver m receiver filter. Untuk yang selanjutnya itu kita akan membuat override on destroy method dan melakukan unregister receiver untuk menghemat sumber daya sistem yang ada dan agar HP tidak kerja terus menerus. Itu dengan protect void on destroy itu this unregister receiver m receiver dengan super on destroy. Yang selanjutnya kita akan beralih ke implementasi on receiver ke dalam broadcast receiver. Selanjutnya kita akan membuat kelas Java baru bernama custom receiver seperti ini. Lalu kita akan mengambil intent action dari intent parameter dan simpan ke dalam variable string bernama intent action. Ini seperti ini. Private void on receiver konteks intent. Lalu selanjutnya kita akan membuat switch statement dengan intent action string yang akan menampilkan toast message yang berbeda untuk setiap action yang receiver dapatkan. Untuk misalnya if string intent action null, dia akan mendapatkan toast message-nya unknown intent action.
Lalu kita akan berpindah switch untuk case intent action power connect atau HP terconnect ke dalam power daya, maka toast message akan mengeluarkan text power connected. Atau untuk case yang berikutnya itu jika intent action power disconnect atau HP sudah terdisconnect dari power daya, maka toast message akan mengirimkan message power disconnect. Nah, untuk teks-teksnya ini sendiri terdapat di dalam string, yaitu untuk power connect itu akan menampilkan teks power connected, dan sebagai selanjutnya itu seperti send custom broadcast itu akan menampilkan teks send custom broadcast dan yang lain-lain. Dan setelah switch statement, tambahkan kode untuk menampilkan toast message untuk waktu yang singkat. Seperti ini, toast make text context toast message toast length short show gitu. Ini kode yang berfungsi untuk menampilkan berapa lama toast atau teks akan tampil pada layar HP. Lalu kita akan coba untuk menjalankan aplikasinya. Untuk percobaannya kita akan melakukan seperti ini. Jika aplikasinya sudah berjalan, kita akan mencoba menghubungkan HP ke sumber daya atau charger. Nah, jika HP sudah tercharger, akan muncul tampilan power connected. Dan jika kita putuskan chargernya, maka akan tampil power disconnect. Nah, untuk selanjutnya saya akan membahas tentang custom broadcast. Custom broadcast untuk melakukan action. Custom broadcast sendiri yaitu untuk melakukan action tanpa melakukan aktivitas apapun. Selanjutnya itu kita akan memulai mendefinisikan custom broadcast action string, yaitu buat variable constant pada main activity Java ini dan customer receiver class. Kita akan menggunakan variable ini sebagai broadcast intent action. Ya, seperti ini, private string final string action custom broadcast. Lalu selanjutnya kita akan membuat tombol send custom broadcast, yaitu untuk membuat tombol ini sendiri kita akan pindah ke activity main.xml untuk membuat function button di sini dengan Android ID send broadcast, lalu dengan Android text-nya send custom broadcast ya bila tombol dipencet. Lalu selanjutnya yaitu mengekstrak string resource dengan cara membuat send custom view method pada main activity. Yaitu ini public void send custom broadcast view dengan intent custom. Lalu kita implementasikan send custom broadcast pada main activity di dalam send custom broadcast method buat intent baru dengan custom action string sebagai argumen. Contohnya ini intent custom broadcast intent sama dengan new intent action custom broadcast. Setelah custom intent terdeklarasikan, kirim broadcast menggunakan local broadcast manager class. Itu ini di bawah intent tadi, local broadcast manager .get intensities send broadcast custom broadcast intents. Untuk selanjutnya itu tentang register dan unregistered custom broadcast. Dalam main activity.java di sini pada bagian uncreate method ambil instant dari local broadcast manager dan register receiver dengan custom intent action dengan kode local broadcast manager get instantis register receiver receiver new intent filter action custom broadcast. Lalu buat juga untuk unregistered receiver dari local broadcast seperti yang di bawah ini, local broadcast manager get instantis unregistered receiver.
Dan selanjutnya itu respon custom broadcast. Pada custom receiver.java, pada custom receiver.java dalam onReceive di bagian sini, tambahkan statement baru ke dalam switch block untuk custom intent action. Gunakan custom broadcast receiver sebagai text-to message. Di sini kita akan menambahkan case action custom broadcast yang akan menampilkan toast message custom broadcast receiver. Lalu untuk selanjutnya kita akan menjalankan aplikasinya. Nah, untuk bagian ini kita akan mengklik tombol send custom broadcast. Di sini maka dia akan menampilkan toast custom broadcast receiver. Selanjutnya untuk studi kasus notifikasi akan dijelaskan oleh Kayla Acila Ivanka. Selanjutnya adalah studi kasus dari kelompok kami untuk materi notification dan juga broadcast receiver. Jadi untuk di studi kasus ini kami membuat sebuah aplikasi yang dimana fungsinya itu seperti musik player. Jadi ada tombol play, dimana ketika kita tombol play nanti di notifikasinya akan ada media player yang biasa kita lihat ketika kita memutar musik di handphone. Jadi untuk simulasinya kita coba run saja langsung ya. Kita buka judul aplikasinya adalah Studi Notif. Nah, jadi ini aplikasinya. Nah, jadi ini ada tombol play-nya, dimana kalau misalnya kita tekan tombol play-nya, jadi akan memutar track 1 di sini, misalkannya nama lagunya gitu, track 1. Lalu untuk di notifikasinya ini adalah tracknya. Jadi track 1, artis 1, lalu di sini ada logo pause-nya, berarti sedang berjalan lagunya, lalu ada next. Jadi di sini kita bisa lewat notifikasi ini kita juga bisa mempause lagunya. Nah, kata di sini di notifikasinya sudah terpause, di aplikasinya juga sudah. Nah, lalu untuk beda kodenya ya. Jadi untuk di sini kontingennya itu functionnya itu ada di create notification, dimana di sini kita buat mulai dari ID notifikasinya, ID channel ya untuk menjalankannya. Lalu di sini kita akan menentukan untuk di notifikasinya di sini kalau misalnya posisinya 0 atau dia sedang lagunya berada di track
Yang pertama berarti logo previous atau logo icon sebelumnya, icon untuk menampilkan logo sebelumnya itu kita tiadakan. Nah, pref buttonnya juga kita nol. Lalu untuk yang selainnya yang berarti bukan di posisi yang ke nol, dia akan menampilkan semua logonya, yaitu logo kembali, skip previous, skip next, dan juga logo pause. Nah, di sini kita menentukan intent play-nya. Dan actionnya adalah action play, lalu pending intentnya juga adalah intent play. Di sini kita ambil broadcast-nya. Begitu juga untuk intent next-nya, pending intent next-nya kita buat di sini. Buttonnya diubah menjadi icon next. Lalu untuk di sini builder-nya mulai dari small icon-nya, content title, content text itu sesuai kan ini dari get title, get artist, terus icon-nya. Lalu untuk ini set alert once ini kita gunakan agar dia alertnya hanya untuk pertama kali saja, setelahnya tidak usah. Lalu di sini add action, di action ini masing-masing dibuat untuk button previous, untuk button play-nya, lalu untuk button next-nya. Nah, di sini dia masing-masing memanggil pending intent-nya yang sesuai. Lalu ini adalah set style. Set style ini adalah style yang ada di notifikasinya. Nah, ini adalah style. Dan ini udah ada bawaan dari media notification combat, ada media style-nya. Lalu di sini kita panggil notifikasinya dengan ID yang sesuai, ID notification ID dan juga builder-nya. Nah, lalu selanjutnya ini adalah service-nya. Service untuk clear, lalu juga untuk main activity-nya sendiri. Untuk main activity-nya sendiri itu di sini kita menentukan untuk tiap-tiap buttonnya ya. Di pertama kita tentukan button play-nya, lalu untuk title-nya juga yang tampil di aplikasinya. Ini track satunya ini, lalu di sini kita panggil broadcast, lalu service juga. Di sini set on listener untuk tombol play-nya. Di sini apabila dia play, maka tampilkan tombol pause. Kalau dia sedang pause, maka tampilkan tombol play. Lalu di sini adalah function untuk membuat channelnya. Lalu di sini adalah function untuk menambahkan track ke dalam list, array list. Di sini lagu pertama adalah track 1. Terusnya di sini kita membuat objek broadcast receiver ya, mana on receive pakai switch case. Kalau kita memanggil notification, jadi notification kita tekan tombol previous, dia akan ke track yang previous. Kita play maka akan menampilkan, maka akan menghentikan atau mulai lagu lagi. Dan gitu juga untuk next-nya, dia akan ke on track next. Nah, di sini untuk function yang kita panggil di sini kita atur ya. Apabila kita menekan on track previous, posisinya kita mundurkan. Lalu di sini create notification-nya berdasarkan track-nya. Begitu juga untuk title-nya. Lalu begitu juga untuk on track play, on track pause, mekanismenya kurang lebih sama. Begitu juga next. Kalau previous tadi kita decrement, maka di next kita akan increment. Nah, lalu yang terakhir adalah on destroy. On destroy ini untuk membatalkan semua notifikasi dan juga unregister broadcast receiver ya.
Nah, selanjutnya ini ada untuk interface-nya. Lalu di sini ada untuk class track-nya, dan di manifest-nya kita tambahkan receiver dan juga service. Sekian untuk studi kasus dari kami. Saya kembalikan ke Aditya. Sekian presentasi dari kami Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.